2045 Indonesia harus jadi negara maju. Ya, kalau 2045 Indonesia belum jadi negara maju, kita stuck. Satu dari 3 anak Indonesia itu ternyata menderita anemia. Jumlah mereka yang keracunan itu tidak sampai 2.000. Menuju 1 tahun periode kepemimpinan Prabowo Subianto, rentetan program strategis terus digenjot oleh pemerintah. Ada sekolah rakyat makan bergizi gratis Koperasi Desa Merah Putih. Apa sebenarnya yang ingin dikejar oleh Prabowo? Sebegitu ambisiuskah untuk program-program tersebut harus segera terlaksana? Selamat datang di Meja Rakyat. Hari ini kita kedatangan salah satu tamu kehormatan dari Kantor Komunikasi Presiden. Anak muda yang mungkin bisa menjawab deretan pertanyaan netizen terkait dengan program-program strategis pemerintah Prabowo Subianto. Siap. Selamat datang Bang Uki. Selamat siang Agni. Anak muda ya? Saya anak Masih muda muda ya? kan? Oh ya boleh lah dicap anak muda terus. Masih muda kan tapi? Ya. Oke. Bang Uki, Ya. terima kasih. Mungkin pada kesempatan kali ini banyak pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang budiman ini, termasuk saya yang mungkin punya berbagai kegelisahan terkait dengan rentetan program strategis nasional yang nampaknya memang kalau kita lihat Presiden kita Pak Prabowo Subianto begitu gencar untuk Betul. memaksa menteri-menteri ini segera menyelesaikan tugas-tugas Betul. tersebut. Mm. Emang Pak Prabowo seambisius itu Bang untuk ini harus terlaksana di tahun pertama kepemimpinan beliau? Ya kalau misalnya ada satu program yang kemudian terlambat, maka program lain di tahun berikutnya bisa jadi terlambat juga. Oke. Jadi ini bukan soal ambisi, ini adalah soal program manajemen yang baik. Ya, jadi semuanya sudah di-manage dengan baik, sudah direncanakan dengan baik, bahkan transisi pemerintahan dari Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo ke Presiden ke-8 Pak Prabowo Subianto ini adalah transisi termulus. Oke. Bahkan APBN 2025 disusun oleh pemerintahan Pak Jokowi itu sesuai dengan kebutuhan dari Presiden Prabowo yang saat itu belum menjabat. Gitu. Jadi sekali lagi ini bukan soal ambisi ya. Kalau ambisi itu kan kesannya ambisi pribadi ya. Ini adalah soal menunaikan janji. Oke. Ini adalah soal menunaikan janji yang kemudian janji-janji tersebut dituang ke dalam program manajemen yang rapih. Yang rapi. Dan kalau satu program terlambat, maka kemudian yang lainnya juga akan terlambat lah, keteteran juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, Bang Uki, Ya. artinya kalau tadi Bang Uki sampaikan, kenapa ini rentetan program yang saya sebutkan tadi, misalkan sekolah rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, makan bergizi gratis, yang mungkin dari awal skemanya begitu riuh di masyarakat, Ya. dan ini mau tidak mau harus selesai di tahun periode Ya, pertama. dan nggak bisa nunggu. Dan nggak bisa menunggu lagi. Mm. Saat itu memang saya ingat betul Januari kisaran tanggal 20-an kalau saya nggak salah ya, launching pertama program makan bergizi Tanggal 6. gratis. Tanggal 6. Hari pertama anak sekolah masuk. Oke, hari pertama anak Ya. sekolah udah menjadi satu prototipe untuk di launching program makan Ya. bergizi gratis. Hingga sampai saat ini kemudian ada Koperasi Desa Merah Putih, kemudian ada sekolah rakyat yang juga serentak mau tidak mau menuju kemerdekaan Ya. ini harus selesai. Ya. Di seluruh Indonesia Ya. di beberapa titik. Kalau tadi Bang Uki sampaikan, artinya 3 program strategis ini kan masyarakat membaca sebagai satu program yang sangat populis, Bang. Ya. Sangat populis sekali. Berpihak kepada rakyat, Ya. kecil iya. Ya. Tapi apakah di tahun-tahun selanjutnya sudah ada bocoran belum? Apakah ini kan gini, kita coba urai dulu permasalahannya Bang Uki. Dari awal masyarakat sudah dihadapkan dengan yang namanya efisiensi. Oke, clear, efisiensi, kemudian ada rentetan program strategis yang notabene tidak memakan anggaran yang tidak kecil, tidak sedikit. Oke, dari situ masyarakat bisa menilai, oh ini yang paling terdampak ini kan kelompok menengah ya, kelompok menengah, bukan lagi masyarakat kecil, bukan lagi kelompok atas.
orang-orang yang memang selama ini bergantung pada sektor-sektor, oke sektor pemerintahan, pariwisata dan lain sebagainya. Yang notabene memang selama ini yang berputar di situ adalah kelompok, masyarakat menengah. Ya. Dengan adanya program strategis Prabowo Subianto 3 tadi Bang, Mhm, ini kan dinilai bahwa ini program masyarakat kecil banget nih. mhm. Sedangkan masyarakat, menengah justru kedampak efisiensi. Nah Mmm, ini apakah ini, ya, kalau kita ngelihat dari Bang Uki tadi sampaikan, ya, ini mau tidak mau harus terlaksana di tahun pertama karena ada program-program lanjutan di tahun, mhm, berikutnya yang harus berjalan dan ya, nggak bisa menunggu nggak bisa gitu menunggu. kan. Ya. Apakah pola program Prabowo akan sama dengan yang kita tahu hari ini sangat populis atau ada skema yang berbeda lagi Bang? Untuk tahun depan? Oke, iya untuk tahun depan. Nah ini kan nggak bisa dibocorkan karena Oh oke, APBN-nya masih dibahas. oke. APBN masih dibahas, tapi ada program yang multi years Oke, dan akan dipermanenkan, yaitu oke. program makan bergizi gratis misalnya. Untuk itu Itu permanen? permanen, cek Oke, kesehatan gratis juga permanen. cek kesehatan Jadi kalau gratis. pertanyaannya kemudian adalah, tentang timing, ya Mhm ini mhm. kenapa kita nggak bisa nunggu sih, Mhm mhm. gitu. Kenapa ini semua anggaran langsung ditarik ke piramida yang lapisan paling bawah, Yes. misalnya kayak begitu ya. Mhm mhm. Begini, 2045 Indonesia harus jadi negara maju. Ya, Oke, kalau 2045 Indonesia belum jadi negara maju, kita stuck di middle income trap. yes. Ya, dan sudah banyak negara-negara di Amerika Latin kah, di Asia Selatan kah, Mhm yang mhm. sekarang stuck di middle income trap Yes. dan nggak bisa keluar. Kenapa? Karena mereka sudah mengalami aging population. Mhm mhm. Bonus demografi sudah lewat. Sudah kelewat. Kalau sudah kelewat, apa yang terjadi? Aging, Mhm. ya. Dan bonus demografi nggak akan pernah terulang. Oke. Dan kita sedang mengalami ini, makanya kita 2045 harus jadi negara maju. Nah, itu yang pertama. Dan untuk menjadi negara maju, maka ada syarat-syaratnya. Gitu. Pertumbuhan kan kita sering bilang ya, Mhm kita mhm. mengejar pertumbuhan 8%. Iya. Di tengah situasi global yang beginilah kurang lebih ya, tidak Oke. menentu lah Iya, gitu. oke. Dan Presiden sudah mencanangkan bahwa untuk kita menjadi negara maju, kita fokus kepada investasi in human capital. Yes. Kita investasi pada modal manusia atau SDM lah Mhm gitu. mhm. Dan yang paling pertama itu adalah intervensi gizi. Oke. Kenapa intervensi gizi ini penting? Begini, karena sekitar 1 dari 3 anak Indonesia itu ternyata menderita anemia. Dan ini ya kaitannya dengan kurangnya asupan gizi. Mhm mhm. Dan ini saya baru bicara anemia, belum lagi bicara yang kurang gizi. Jadi kekurangan gizi kita tuh udah berlayer-layer Betul ya. betul. Ada yang tinggi badannya kurang, lingkar kepalanya kurang, itu stunting misalnya ya, Stunting. dan lain-lain. Mhm. Lalu 3 dari 5 anak Indonesia ternyata berangkat ke sekolah dengan perut kosong. Dan lebih dari separuh atau 58% anak Indonesia itu tidak memiliki pola makan yang sehat. Oke. Dan ketika kita bilang tidak memiliki pola makan yang sehat, ini Mhm. lintas status sosial ekonomi. Iya. Anak orang kaya, mohon maaf, Mhm. ketika dikasih jajan 100.000 sama orang tuanya di sekolah, Oke. emangnya dibeli makanan bergizi? Not Mie, sure juga. mie instan, Iya. bahkan kalau sebanyak itu bisa jadi dia beli rokok. Iya iya iya. Gitu. Jadi inilah dia intervensi gizi yang tidak mengenal status sosial ekonomi. Mhm mhm. Gitu. Jadi orang kaya pun juga mendapatkan, makan bergizi gratis, Ya, anak yang kurang mampu juga mendapatkan ya. makan bergizi Tapi saya belum gratis. bicara dampak ekonominya. Yes. 65%, Oke. sorry, 85% dari seluruh anggaran makan bergizi gratis Mhm. ini dipakai untuk membeli bahan baku. Oke. Sekarang ini anggarannya masih di 71 triliun rupiah. Belakangan memang akan ditambahkan di bulan Agustus. Oke. Ya, ya di mana itu bulan ini, jadi sebentar lagi ya. Mhm mhm. Nah kita asumsikan masih 71 triliun ya, karena belum sah ditambahkan. 85%-nya itu 60 triliun untuk membeli bahan baku. Artinya 60 triliun selama ini sudah dimulai itu berputar-putar di pedesaan-pedesaan yang ada pertanian. Mhm. Kampung-kampung nelayan. Ya, Oke. lalu area-area pedesaan yang ada peternak-peternak Iya. dan juga pekebun-pekebun. Nah inilah dia dampak multiplier effect yang Betul diharapkan. betul. Jadi dampak ekonominya sekali lagi, Mhm. ini memang kita tarik sampai ke bawah ya, di piramida bawah yang selama ini kita lupa ada orang Indonesia di sini. Oke. Mungkin seperti itu ya. Mhm Mungkin kita mhm lupa mhm mhm. karena kelas menengah ini kadang-kadang kita sibuk dengan diri kita Iya. ya, kita sibuk dengan lingkungan kita di kota segala macam. Kadang-kadang kita lupa. Iya iya iya. Di situ ada lapisan terbawah di piramida dan
dan mungkin kita nggak bagian dari sana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sekolah rakyat. Oke, Bang, aku mau Hmm. bahas satu-satu dulu nih, Oh, oke. dari makan bergizi gratis dulu nih. Boleh. Secara konseptual memang saya begitu memahami bahwa yang sebenarnya ingin dicapai ini bukan hanya soal pemberian gizi aja. Jadi Yes. bukan hanya menyelesaikan permasalahan gizi, stunting dan lain sebagainya Mm. yang itu tumbuh berkembang di masyarakat Ya. kita, di daerah pedalaman dan lain sebagainya. Lebih besar daripada itu, tadi Bang Uki menyampaikan menggunakan bahasa multiplier effect dari situ. Jadi Mm. sebenarnya yang ingin dicapai dari adanya program makan bergizi gratis ini kan adalah soal perputaran ekonomi yang ada di kampung-kampung, desa-desa, di Iya. masyarakat lokal. Jadi harapannya sebenarnya dari adanya dapur-dapur di daerah-daerah, kemudian dari dapur itu harus menyerap yang namanya pemasok lokal, peternak lokal, petani lokal Iya. dan lain sebagainya. Tapi oke, itu kita ngomong soal konseptual nih Bang Hmm. Uki, konseptual. Secara konseptual oke. Hmm. Masyarakat pun mungkin bisa menerima meskipun dari penyampaian itu di awal tidak begitu clear, semua lapisan masyarakat akan mengerti. Yang mereka mengerti adalah ada makanan di meja anak-anak, ya kan? Hmm. Ada makanan di meja anak-anak yang mungkin itu akan dikonsumsi oleh anak-anak di sekolah. Hmm. Ibu-ibu mungkin nggak paham bahwa apa sih sebenarnya yang ingin dicapai dari adanya program ini. Hmm. Sehingga dari awal adanya launching mungkin banyak perdebatan di masyarakat soal menu lah, soal anggaran segitu kayaknya bisa deh diolah ibu-ibu sendiri dan lain sebagainya. Hmm. Ini kok justru yang mengelola dapur bukan masyarakat lokal ya, ada investasi ya, ada masyarakat luar yang kemudian membuka dapur di daerah tersebut dan lain sebagainya, termasuk soal keracunan. Hmm. Nah, keracunan ini kan mungkin Bang Uki juga dari PCO juga Ya, memantau bagaimana pasti perkembangan dong. situasi dan lain sebagainya. Ada satu dapur yang kemudian terjadi keracunan, yang belakangan di NTT satu sekolah mengalami keracunan dan sebagainya. Bang, ini sebenarnya problemnya ada di mana sih? Soal konsep kah? Soal ketidakmampuan mengaplikasikan konsep kah? Ya kan? Ya. Ini sebenarnya kan soal grand design ini oke nih. Karena bukan hanya soal menyelesaikan manusianya aja, tapi ada roda perekonomian yang berjalan. Tapi dari rentetan ini saya bukan mau menyalahkan dari satu pihak, tapi kalau boleh kita evaluasi ini, kalau kita boleh mengevaluasi ini problemnya di mana sih Bang Uki? Ya, begini. Pertama-tama kita harus fair, Oke, ya, bahwa terjadi keracunan-keracunan. yes. Tapi satu hal yang pasti, negara tidak ingin meracuni anak-anaknya sendiri. Masyarakatnya, Oke, itu yang harus dipegang ya. Oke. Satu hal yang pasti, negara tidak akan meracuni dengan sengaja, setidaknya ya, masyarakatnya sendiri, apalagi anak-anaknya sendiri yang sedang dipersiapkan untuk menjadi generasi emas tadi. Oke, Sepakat. itu satu hal. Lalu yang kedua, ketika keracunan itu terjadi, negara langsung mengambil langkah-langkah terukur. Oke. Langsung bertanggung jawab atas kesehatan si anak, sampai si anak itu besoknya sudah harus masuk sekolah lagi. Yang terakhir di Kupang. Ya, di NTT. Betul. Di Kupang terjadi keracunan 200 anak, dan saya bukan hanya bertelepon dengan pejabat Badan Gizi Nasional selaku penanggung jawab, saya juga bertelepon dengan Wali Kota Kupang, Oke. yaitu Bapak Christian Widodo. Karena oke. Dan ceritanya akur, maksudnya keterangannya akur antara dari BGN dan di lapangan, Pak Wali juga sudah memantau langsung ya. Oke. Jadi ada 200 anak di split ke 3 rumah sakit yang berbeda gitu. Walaupun kata Pak Wali dari 200 ini sebagian besar ini sebenarnya tidak perlu dibawa ke rumah sakit, tapi ya supaya percaya diri lah gitu ya, diperiksa Oke. dokter dulu segala macam. Make sure kalau itu nggak terjadi apa-apa. Karena Oke. ringan sekali kenanya gitu. Hanya pusing sedikit dan lain-lain lah. Dan besokannya anak-anak itu kemudian sudah bisa kembali ke sekolah. Oke. Dan pembiayaan ya itu pure dari negara. Ya, kalau kemarin itu dari Pemda pemerintahan Kupang. Kupang. Oke. Apakah kemudian diganti atau tidak? Ini ada prosedur yang saya sendiri juga nggak terlalu memahami ya. Tapi yang jelas Oke. pemerintah Kupang adalah negara, pemerintah pusat adalah negara, Oke. gitu. Masyarakat, anak-anak yang terkena
tidak boleh membayar apapun. Ya, ya, Ya. ya, ya. Lalu yang berikutnya adalah kalau kita agregasi, ya. Karena kan image-nya MBG ini di sosmed, ya. Bukan di masyarakat di lapangan loh, Ya, ya, ya. di sosmed itu keracunan. Oke. Jadi berita tentang MBG, berita keracunan. Ya. Kalau kita mau fair, ya, per hari ini udah tembus 7 juta orang penerima manfaat, Penerima manfaat. makan bergizi gratis, ya, per hari. Jadi 7 juta porsi per hari. Kalau kita agregasi, ini bukannya saya ingin menjadikan anak-anak ini sekedar angka ya, tapi saya ingin kita melihat ini secara adil. Oke. Kalau kita agregasi, jumlah mereka yang keracunan itu tidak sampai 2.000. Dan selalu negara bertanggung jawab. Tidak sampai 2.000. Dan selalu negara bertanggung jawab. Iya. Makanya poin ini saya taruh di belakang poin pertanggungjawaban negara. Ya. Supaya saya nggak terkesan menjadikan mereka sekedar angka. Oke. Ya. Oke. Dan tidak ada pernah cerita keracunan kedua kali di tempat yang sama. Oke. Gitu. Karena setiap kali ada satu berita keracunan, pasti langsung ada penanganan. langsung ada evaluasi, Oke. langsung terjadi pengetatan SOP. Karena SOP-nya sendiri by system sudah bagus. Tapi kadang-kadang ada human error. Ya. Human error di A, di B, di C. Ya, karena itu kan SOP-nya berlayer-layer. Lalu setelah diselidiki layer yang mana yang error, maka di sini terjadi pendisiplinan. Oke, bukannya harusnya sebelum makanan itu turun ke anak-anak ada proses pengecekan dan sterilisasi dan lain sebagainya, bukannya itu sebagai satu aturan main ya Bang? Seharusnya ya. Tapi begini, ada makanan yang disiapkan. Siapnya itu terlalu cepat. Oh oke. Jadi makanannya idle, menunggu. Iya. Makanannya menunggu, baru kemudian setelah sekian jam dikasih ke sekolah-sekolah untuk kemudian didistribusikan kepada anak-anak. Jadi beberapa case-nya tuh sebenarnya keracunannya karena mungkin bukan keracunan sesuatu zat ini kali ya, tapi lebih ke makanannya menunggu mungkin lama. menunggu, ya. Iya. Atau ada juga kasus yang bahan bakunya terlalu cepat dibeli. Oh, oke. Gitu, itu juga ada. Atau ada kasus waktu itu di Kalimantan kalau nggak salah ya, itu SPPG-nya atau dapur MBG-nya itu baru pertama kali. Gitu, baru pertama kali terlambat. Nah, ini beda dengan keracunan ya. Terlambat dan anak-anaknya akhirnya memilih untuk jajan di kantin. Jadi pas udah jadi pendistribusiannya. Iya. Jadi masalah MBG itu nggak hanya keracunan sebenarnya. Iya. Jadi kalau misalnya saya boleh jujur tuh masalah banyak sekali ya. Dan tapi kita harus bersikap adil sekali lagi ya. Ketika ada yang salah, kami akui salah. Ya, fair lah ya. Kalau bagus pun juga kita harus berikan suatu apresiasi. Dan kami juga kemudian lakukan evaluasi, pendisiplinan, lalu kemudian penebalan lagi SOP ini supaya betul-betul diterapkan dan sampai dengan hari ini tidak ada kejadian-kejadian serupa di tempat yang sama yang pernah terjadi. Oke. Gitu. Cuman jangan sampai kita nyari tempat baru mana lagi nih yang terjadi gitu. Jangan. Enggak, karena itu kan gini Bang, makan bergizi gratis. Kalau Bang Uki ingat betul dari masa kampanye Prabowo Gibran, ini kan menjadi satu program yang begitu di-highlight oleh seluruh masyarakat. Ya. Ya kan? Belum ada program sekolah rakyat, belum ada program Koperasi Desa Merah Putih, belum ada. Betul. Satu program yang begitu di-highlight oleh masyarakat adalah makan bergizi gratis. Ya. Saat itu makan siang gratis lah ya kan. Awalnya makan siang ya. Makan siang, kemudian diganti makan bergizi gratis. Itu yang benar-benar program semua mata tertuju ke situ Bang. Betul. Bukan hanya lapisan bawah, lapisan menengah, lapisan atas. Semua mata tertuju di situ. Jadi menurut saya fair ketika masyarakat bahkan sekecil apapun problem yang terjadi di makan bergizi gratis, pasti orang akan berteriak. Harus diangkat. Pasti orang akan diangkat karena itu satu janji yang dari awal Prabowo Gibran selalu suarakan. Kami pun berharap bahwa kesalahan terkecil pun di program makan bergizi gratis ini mohon diangkat. Oke. Gitu. Tapi tapi kebaikannya menjadikan kasus ini seolah mewakili seluruh 7 juta. Oke. Ini kan Itu nggak yang nggak fair. Oke. Jadi kalau di dalam istilah fenomenologi itu ada begini, ada fenomena, ada gejala, ada peristiwa. Yes. Kumpulan dari peristiwa adalah gejala. Kumpulan dari gejala adalah fenomena. Jangan sampai kita ambil 1-2 peristiwa
dan kita bilang ini fenomena. Fenomena. Dan ini kan nggak fair. Ya, Itu ya, yang ya. ingin saya katakan seperti Oke, itu. jadi oke, buruknya juga boleh kita angkat sebagai Ya, satu bentuk evaluasi dan masyarakat juga fair melihat ya, itu. Tapi jangan menutup mata bahwa 7 juta penerima manfaat tiap hari juga hari ini sudah tercapai yes, oleh Badan Gizi Nasional. betul, Ya semoga betul. rentetan apa namanya rentetan bukan rentetan ya, tapi beberapa Kejadian demi kejadian ini kita belajar kejadian-kejadian. lah. Iya, Pemerintah kita juga juga harus belajar. benar, Hmm. pembahasan tuh juga kadang bikin problem loh Bang. Ini Gimana kita tuh? ya misalkan tadi, ini hanya satu kecil kasus misalkan, bukan satu kecil, satu kasus tapi udah dianggap sebagai satu fenomena yang terjadi besar ya Iya, iya, kan. Kadang kan kita juga nggak fair loh iya. menggunakan bahasa itu sebagai satu potret peristiwa yang terjadi Hmm, gitu hmm. kan. Oke, ada kita selesaikan nih makan bergizi Oke, gratis. masih belum Semoga puas ya? Oh sudah. enggak dong, ini kan, kapan lagi kita bisa meminta klarifikasi, Oh bukan ya siap siap. klarifikasi sih, tapi, Penjelasannya. penjelasan Ya, biar semuanya, ya, terang, semuanya biar fair gitu loh ya, Bang, ya kan. Ini oke, kita, selesaikan di makan bergizi gratis yang memang ini sebagai satu program yang pasti akan mm-mm. berkelanjutan terus-menerus, Yes. bukan hanya selesai di satu periode pertama, periode kedua, periode ketiga, Ya, enggak ya, dong, ya. presiden cuma periode kedua aja. Hati-hati ngomong periode ketiga ya. Oke. Ah, ah. Blunder lagi ya nanti. Untung host bukan saya yang ngomong ya. Yoi. Ah, ah. Oke, Bang, masih ada 3 program Mm-mm. strategis yang saya pengen Mm. mempertanyakan. Tapi saya berikan kesempatan Bang Uki untuk memilih. Mau Koperasi Desa Merah Putih terlebih dahulu Mm-mm. atau Sekolah Rakyat dahulu? Sekolah rakyatnya dulu lah ya. Oke. Sekolah rakyat. Ada apa dengan Koperasi Desa Merah Putih? Karena paling anak baru. Oke, Jadi paling oke. sedikit untuk kita bicarakan lah. Oke, jawabannya Ah, aman. Kita berbicara soal sekolah rakyat. sekolah rakyat. Ah, Sekolah oke. rakyat. Ah. Bang, ini juga saya nggak tahu sih kenapa ya setiap Hmm. pemerintah mengeluarkan satu program baru selalu diawali dengan kontroversi. Saya juga nggak tahu ya, tapi semoga ini menjawab. Sekolah rakyat, dari awal penamaannya sekolah rakyat Hmm. sudah terjadi perdebatan. Kenapa sih namanya harus sekolah rakyat? It means seakan-akan ini kayak membentuk satu kelas gitu Bang. Oke. Bahwa di masyarakat ini kayak rakyat tuh kelas kelas bawah banget. Jadi ada Hmm. namanya, karena gini, sekolah rakyat diinisiasi untuk mereka-mereka yang memang mengalami kemiskinan ekstrim di dalam Hmm. masyarakat, tidak bisa mengenyam pendidikan formal dan lain sebagainya. Sehingga dibentuklah sekolah rakyat yang digunakan atau dikhususkan bagi mereka yang mengalami kemiskinan ekstrim. Ya, Kita underline kemiskinan ekstrim. ya. Dengan penamaan sekolah rakyat, Hmm. seakan-akan memang ini mempertegas bahwa ada kelas-kelas itu loh di masyarakat kita. Mohon pencerahannya. Jadi sebenarnya sekolah rakyat ini bertujuan untuk seperti apakah? Ini kita belum ngomong yang viral-viral Ya, di ya, 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 ya. TikTok, Instagram ya Bang. Ya, Ini ya, kita ya. ngomong yang dasar dulu nih. Ya. Mau kemana sih sebenarnya sekolah Hmm. rakyat ini Bang Uki? Oke, kalau dari penamaan, ya sah-sah aja kalau misalnya ngelihatnya dari status sosial ekonomi. Oke. Tapi waktu penamaan sekolah rakyat itu tujuannya bukan atau lensa yang dipakai bukan itu. Oke. Jadi memang ada lensa historis Mhm. yang ternyata kalau kita buka mata kita, sekolah negeri pertama kali di Indonesia sekolah rakyat itu, Yes. gitu. Dan Presiden Prabowo adalah seorang patriot dan ingin kembali membuka semangat yang sama karena ketika itu masih eranya kolonialisme, Ya. gitu. Satu-satunya wadah untuk rakyat belajar ya di sekolah Bisa, rakyat itu. iya, bisa belajar ya, bisa mengenyam pendidikan ya di sekolah rakyat itu, Mhm. gitu. Nah, ketika kita sudah merdeka, ternyata ada anak-anak yang belum merdeka, Oke. gitu. Dan merdeka, definisi merdeka di era kolonialisme dengan di era ketika sudah kita proklamasikan kemerdekaan, tentu aja definisi merdeka itu sudah berbeda. Ya. Gitu. Merdeka yang kita maksud di sini adalah tujuan dari kita memproklamirkan kemerdekaan itu sendiri, Mhm. yaitu merdeka dari kemiskinan, Ya. merdeka dari kebodohan, Oke. gitu. Nah, ternyata pemerintah kan selama ini sudah wajib belajar SD sampai dengan SMP. SMA sedang diupayakan sekarang ya. Dan ketika wajib belajar, pemerintah harus bertanggung jawab, yaitu sekolahnya harus gratis, Oke. gitu. Dan sudah digratiskan pun sekolah, ada sekian banyak anak yang ternyata masih nggak Masih sanggup. nggak sanggup untuk sekolah. Maka awalnya
pemerintahan Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo itu mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar, Yes. ya, mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar untuk membantu anak-anak yang dianggap tidak sanggup tadi. Tapi ternyata masih ada anak-anak yang pertama dia tidak mungkin bisa terdaftar untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar Karena karena secara sosial hidupnya sudah isolated, oke, tidak gitu. punya, katakanlah misalkan tidak punya identitas. Atau Oke. saking miskinnya dia terkucilkan dari orang-orang di kampung tersebut, Oke. gitu. Itu yang pertama. Kedua, kalaupun dia dikasih Kartu Indonesia Pintar, maka Mhm. dia tetap nggak akan bisa sekolah. Ya 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 ya. Karena dia nggak punya uang transport buat anaknya dari rumah ke sekolah dan juga pulang, nggak punya uang buat beli seragam, beli pensil, beli bolpen, beli tas segala macam sampai kaos kaki nggak punya uang. Oke. Bahkan keluarga dari anak tersebut pun untuk mengakses air bersih aja nggak bisa, Mhm. listrik nggak ada. Oke. Nah, inilah yang dimaksud dengan golongan miskin Miskin ekstrim tadi. ekstrim, oke. Jadi untuk jangankan akses pendidikan, untuk mereka mencapai untuk mendapatkan akses pendidikan aja mereka nggak bisa. Betul. Oke. Dan biasanya anak-anak seperti ini berasal dari keluarga yang dimana orang tuanya tuh anaknya juga banyak. Oke. Dan anak seperti ini Ya 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 ya. hampir dapat dipastikan ketika besar akan menjadi miskin ekstrim lagi. Hmm, Gitu. karena Dia nggak akan bisa keluar dari vicious cycle of poverty. yes. Lingkaran setan kemiskinan, dia nggak akan bisa. Mhm. Maka harus ada sebuah gebrakan yang berani. Ya. Dan sekolah rakyat ini bukan hanya menggratiskan sekolah, tapi menanggung hidup si anak. Gitu. Jadi Oke. si anak ini dari bangun tidur sampai tidur lagi, selama dia masih di dalam program sekolah tersebut, seluruh hidupnya ditanggung oleh negara. Oke. Bukankah ini sudah menjadi tanggung jawab negara ya di pasal 34 Iya betul Undang-Undang betul. Dasar? Oke Bang Uki, berarti kita make it clear ya, sekolah rakyat ini bukan hanya membantu sekolah formal yang kita yakini selama ini ada program sekolah gratis lah Ya, dan lain sebagainya, no. no, Jadi sekolah rakyat ini justru seakan-akan seperti boarding school. bukan seakan-akan, memang ya. Memang oke, Dan boarding dan school. fasilitas sekolahnya itu Hmm, premium loh. Jadi namanya oke. memang sekolah rakyat, seolah-olah orang urban gitu ya, Ya. perkotaan yang menengah atas mungkin Mhm. memandangnya, "Ah, ini pasti fasilitasnya pas-pasan nih," gitu kan. Bukan kita yang ngomong. Saya sering dengar soalnya kayak gitu ya. Oke. Bahwa fasilitas sekolah rakyat itu ya dapat dikatakan dibayangkan sebagai sekolah yang sangat pas-pasan. Oke. Gitu. Ternyata ya setelah kami ke sana, PCO ke sana dan kita juga lihat di foto-foto kawan-kawan kita dari Kemensos, Mhm. itu premium sekali. Karena memang Oke. didesain untuk mendekati fasilitas sekolah premium seperti sekolah Taruna Nusantara. Dia sekolah Oke, terintegrasi. betul Di betul. sana ada laboratoriumnya, ada lapangan-lapangan olahraganya gitu ya dan lain-lain, bahkan anak-anak di sana juga difasilitasi komputer dan lain-lain. Jadi sekolah rakyat ini memang didesain untuk supaya anak-anak ini ngejar gitu. Mungkin dalam tanda kutip orang tuanya nggak ketolong lagi, Oke. tapi anaknya Harus tertolong. harus tertolong Betul gitu. betul. Nah, nggak berhenti di situ loh. Oke. Orang tuanya tetap diberikan pelatihan. Dan selesai pelatihan didekatkan kepada akses permodalan. Jadi Oke, nyambung tuh dengan Koperasi Desa Merah Putih atau beda lagi? wah ini beda klaster, Oh, beda beda klaster. klaster. Kenapa nggak kolaborasi aja sih kementerian-kementerian ini? Kan sama nih mendekatkan dengan permodalan. Mhm. Apakah nanti dimasukkan ke Koperasi Desa Merah Putih? Ini Koperasi kan juga butuh harusnya. modal, jangan-jangan malah entar berebut modal lagi. Oh, oke. Oke. Enggak, kalau Kopdas itu kan permodalannya dari dari Kemenkop. Ya Kemenkop, dari kalau dana ini dari bergilir. Kemensos, Ini jadi dari berbeda. Kemensos mencarikan akses permodalan itu mungkin ke bank-bank himbara dan Oh, lain-lain lah. oke. Jadi Heeh. diharapkan si bapaknya ini tadinya kalau di keluarga miskin ekstrim itu kan Mhm. si bapaknya bekerja, anaknya juga child labor. Iya, benar. Gitu, anaknya juga bawa-bawa karung lah dan lain-lain gitu ya. Diharapkan si bapaknya ini juga bisa mandiri setelah itu. Mandiri nggak hanya bergantung dari pemerintah, tapi juga dari anaknya. Iya, jangan sampai Mhm. kita menyelesaikan persoalan
sorry to say, persoalan perut, tapi kita tidak membenahi persoalan isi kepala. Nah itu Nah, dia, dan jangan jangan sampai sampai mindsetnya jadi berubah nih ya, Bang. Kadang kan hmm, kita misalkan memberikan bantuan, bantuan, bantuan. Jadi orang hanya bergantung, it means kita ngomong soal negara. Jadi bergantung kepada negara, tapi negara lupa membenahi apa sih? Membenahi pola pikir, hmm, mindset. hmm, hmm. Nah itu dia, makanya orang tuanya perlu diberikan pelatihan dan pendampingan kepada akses permodalan supaya si orang tuanya ini bisa jadi lebih mandiri. Oke. Dan disebut mandiri itu tadi mandiri akan dua hal, Mhm. mandiri dari bantuan pemerintah dan juga mandiri dari bantuan anaknya Oke. supaya nggak child labor lagi gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa, walaupun target utamanya adalah si anak, tapi memang di sini ada semacam skema besar Pak Prabowo bahwa jangan sampai si anak ketika lulus jadi sandwich generation karena orang tuanya nggak mandiri Yes. gitu. Oke. Bagus ya pemerintah ini ya sebenarnya. Hmm, mantap. Tapi kan ya karena kita mungkin problemnya kita tidak memahami Hmm, secara mendasar. mm-mm. Apa sih sebenarnya keinginan dari pemerintah ini gitu kan, konsepnya seperti apa, kemudian implementasi seperti apa. Mungkin nggak connect aja Ya, sebenarnya ya Bang. kayak Tapi kan kemarin ada yang lari, ya, nah, ini yang baru mau saya tanyakan nih. Ini baru mau saya tanyakan. ya, Dengan ada sekolah rakyat, ini kemudian sempat rame ada yang kabur ya, ya kan, nggak mau makan, nggak mau makan ya, dan lain sebagainya. Ini iya, apa iya, iya, fasilitasnya Kak? Atau memang gini, kita juga nggak bisa menutup mata karena anak-anak ini yang mungkin diambil, dimasukkan bukan diambil dimasukkan, bahasanya kurang tepat, diarahkan untuk kemudian masuk ke sekolah rakyat ini yang mungkin background-nya sebelumnya tidak ya, sekolah ya kan, mungkin hidup, dari jalanan ke ya, jalanan, yang betul, mungkin mereka merasakan freedom, ya, kebebasan, di jalan, ya, tidak harus, di sekolah, memakai ya, seragam, tinggal di sana dan lain ya. sebagainya. Apakah itu problemnya atau ini sebenarnya seperti apa Bang Uki? Ya, kita kan ingin membawa mereka kepada dimensi kehidupan yang lebih baik. Oke, Lebih baik untuk mereka, mhm, mungkin mereka nggak tahu, iya, ya. Lebih baik untuk masyarakat dan lebih baik untuk negara, gitu. Dan membawa mereka kepada kehidupan yang lebih baik ini tentunya banyak sekali tantangan terutama di awal-awal, mhm mhm, gitu. Dan yang kemarin kita lihat itu adalah yang kabur itu adalah salah seorang siswa, mhm. ya. Ternyata di tengah malam dia dijemput kawan-kawan lamanya anak-anak pang, Oke. gitu. Chill Dan yuk. dan apa namanya, tentu saja ini menjadi bahan evaluasi kami. Oke, Ya, bagaimana nih supaya hal serupa nggak terjadi lagi. oke. Gitu kurang lebih. Nah, pernah juga yang ada yang menolak makan. Mhm. Karena setelah diselidiki ternyata ada sebagian anak-anak yang memang lebih menyukai makan makanan jalanan yang kami nilai gizinya kurang. Tapi gurih, Oke. gitu. Mie instan. Ya, nanti pedagangnya bisa marah ke saya Oh, kalau oke saya sebut. oke oke oke. Cuman makanan jalanan lah, makanan Oke, jalanan. artinya kita bisa mengambil kesimpulan ini kan, memang tidak mudah karena memasukkan, anak-anak yang sebelumnya dia punya dunia, kemudian dia harus, masuk ke Iya, dunia yang berbeda, sangat betul, jauh berbeda sangat jauh dari berbeda. kebiasaan mereka sebelumnya. Iya, bisa jadi bahkan, mereka belum tahu kenapa mereka harus mengubah habit ini. Iya. Bagi mereka mungkin yang penting saya sekolah, mungkin kayak begitu ya. Mhm mhm. Terkait makanan ya apa bedanya dengan makanan saya sebelum-sebelumnya, mungkin kayak begitu ya. Iya. Makanan saya sebelum-sebelumnya lebih enak gitu Mhm dan, mhm. membawa mereka kepada kehidupan baru ini merupakan tantangan tersendiri bukan hanya untuk kami, tapi Oke. untuk mereka juga, membiasakan diri. Iya iya iya. Jadi, Kebayang susahnya. betul, jadi gurunya juga susah bukan Iya iya main. iya iya Jadi iya. memang dibutuhkan kesabaran yang ekstra karena anak-anak ini luar biasa loh. Ada yang masih SD umurnya 16 tahun. Jadi dia putus sekolah Oke. dan setelah putus sekolah, lama sekali nggak sekolah, kemudian menjadi anak tongkrongan kan, Mhm mhm mhm. ada yang anak gang, ada yang Oke. nongkrong di kolong jembatan dan lain-lain. Tapi kan anak-anak ini kan memang betul-betul, dia itu punya hak, yang haknya itu harus dipenuhi oleh negara, Yes. yaitu hak untuk mengenyam pendidikan, Pendidikan. gitu. Jadi, seorang anak itu kan dianggap dia belum punya konsen. Iya iya iya. Gitu. Jadi selama kita melakukan sebuah hal yang benar, Mhm. ya terkait dengan asupan gizinya, terkait dengan pendidikannya, Oke. kita akan lakukan terus. Oke.
Jadi kebayang sih Bang, Mhm, kebayang susahnya, susah dalam artian karena tadi, tidak mudah memberikan satu kesadaran, bagi seseorang yang dia meyakini kehidupan yang sebelumnya itu jauh lebih baik dibandingkan kehidupan yang akan negara berikan kepada mereka. betul? Kebayang sih susahnya ya, semoga ini, Ya, menjadi satu alternatif ya, karena kadang kita juga mungkin sebagai masyarakat awam kalau kita, di jalanan gitu kan selalu mempertanyakan, masih ada anak-anak yang misalkan jual tisu dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa mereka itu, sadar melakukan itu mhm, karena, lingkarannya dari orang tuanya, misalkan memaksa untuk mereka. ya, Bahkan kemarin yang kita, eee, mungkin lihat, entah itu muncul di, FYP Bang Uki atau enggak, bahkan anak-anak, dimarahin karena dia tidak dapat uang dari hasil ngamen iya sehari-hari iya. dan lain sebagainya. Terus yang dibius biar tidur. Ya, mungkin tidak hanya di kota-kota besar di Jakarta, Mhm, bahkan di daerah-daerah pun juga akhirnya orang tua memberikan satu kesadaran kepada anak bahwa jalan untuk mengemis dan lain sebagainya itu adalah jalan terbaik untuk mereka ya bisa bertahan hidup. ya, Nah, dan akhirnya anak-anak pun mereka nggak tahu bahwa itu sebagai satu hal yang, tidak baik gitu kan, tapi karena orang tuanya memberikan itu setiap hari, kalau dia nggak melakukan itu dimarahin dan sebagainya, ya. impact-nya ke mereka gitu. Kadang Betul kita kan sebagai masyarakat awam tuh mempertanyakan, ini negara ada nggak sih sebenarnya gitu kan, tapi, di sisi lain kadang ya kita nggak bisa menutup mata bahwa misalkan ada dinas, Dinkesos apa dinas, dinsos. Dinsos ya, dinas sosial kadang udah mengarahkan anak-anak itu untuk diberikan, Mmm, pemahaman, dan lain sebagainya, tapi pilihan mereka sendiri loh untuk kembali ke mhm, habit yang ya, seperti itu. Jadi kebayang sih bagaimana susahnya mhm. memberikan satu dunia yang baru bagi anak-anak yang Ada sudah. lagi loh yang Oh ya? kompleksitas untuk mengangkat derajat rakyat kita sendiri, Mhm, yang menurut saya ini unik ya. mhm. Ada yang memang ingin terus tergolong miskin, Oke. agar terima bansos. Nah, Itu ada lagi tuh, itu yang jenis seperti itu ada lagi. makanya itu tadi yang bilang jangan sampai kita menyelesaikan persoalan perut, tapi kita lupa menyelesaikan Betul persoalan isi kepala. Ini betul, masih soal mindset ya, Bang, ya. iya, Jadi, makanya kalau misalkan kita kita orang mampu nih, setiap mhm, hari katakanlah setiap hari Jumat ngasih makan apa, setiap hari Jumat gitu ya, mmm, ngasih. Kita kan punya keinginan untuk karena kewajiban misalkan orang muslim berbagi gitu-gitu mhm, ya. Tapi, kadang satu 2 kali, 3 kali gitu, orang itu akan terus datang dan bahkan nongkrongin loh. Jadi, betul, mereka berpikir bahwa, "Ah, saya pasti akan dapat kok iya makanan dari tempat itu," iya gitu. iya, ada tuh yang kayak begitu tuh memang. Jadi, baru di periode sekarang ya, Mmm, yang namanya Perlinsos itu ada 3 komponen, tadinya cuma 2. oke. Tadinya cuma Jamsos dengan Bansos. Mhm, Jamsos ini jaminan sosial, dia itu oke. sifatnya hanya sebagai safety net, Mhm, seperti BPJS lah. oke. Ketika seseorang jatuh, jatuhnya tuh ke jaring pengaman, jangan ke lantai. Nah, yang Oke. kedua adalah bansos. Bansos ini untuk orang yang memang dikasih pancingan pun Mhm, dia nggak bisa mancing karena terlalu lapar. Nah, inilah bansos ya. Nah, yang terakhir adalah pemberdayaan. Ini yang baru. oke. Jadi sekarang ini sudah ada yang disebut graduate dari program bansos. Oh, ada graduate. Ada graduate-nya sekarang dan ini hal baru. Jadi, Oke. makanya kemarin itu sempat ya, viral beberapa kali ucapan, saya lupa ya kalau nggak Masbud dari Mhm, BP Taskin atau dari Kemensos atau, eee, Mas Agus Jabo Wamen ya, mhm, mhm. yang mengatakan ke depannya itu kita kepengennya bansos itu hanya diterima oleh ini dan ini dan ini, Oke. gitu. Itu Ya ya bukannya ya kita ingin ya. menegasikan apa, rakyat kita sendiri yang masih layak menerima bansos, bukan. Mhm. Tapi kita menginginkan supaya orang-orang tersebut menjadi graduate, Iya iya. menjadi lulusan-lulusan gitu. Iya. Jadi nggak hanya seumur hidup menerima bansos Dan tergantung dengan dan bansos itu. tergantung dengan Oke. bansos, tapi di dalam program Perlinsos ini sekarang sudah ditambahkan yaitu, empowerment, yaitu pemberdayaan supaya, dia bisa lulus dan kemudian bisa mandiri. Gitu, dan ke depannya kalau lansia kan memang udah, ya susah lah. Mhm. Maksudnya, Iya. waktu itu kan dibilang, kalau bisa nih nanti penerima bansos malah lansia aja, kayak begitu kan. Iya. Yang dimaksud itu adalah, kita berharap orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan,
itu pada lulus, Hmm. pada jadi graduate Iya, karena gitu. nggak selamanya harus bergantung dengan apa yang Betul, diberi betul. gitu. Cuman satu hal yang pasti ya, yang namanya Perlinsos, Jamsos, Bansos itu tidak akan hilang Iya, iya. even ketika orang miskinnya 0%. Bahkan di negara maju itu anggarannya lebih besar Oke. gitu karena dia bertujuan untuk create equal opportunity. Yes. Di level Indonesia seperti sekarang, creating equal opportunity ini artinya eradicating poverty. Mhm. Cuman kalau kita udah gak ada poverty, kita naik level. Perlinsos kita, bansos kita, jamsos kita naik level ke hal yang baru. Gitu. Jadi misalnya nih, kalau di negara Skandinavia ya, walaupun ini udah jauh banget Iya, ini iya, ya, iya, ini iya. jauh banget ya. Cuman sebagai perbandingan ini kan kaya banget nih. Oke. Dia ternyata perlinsosnya gede banget. Oke. Kenapa demikian? Karena yang nganggur dikasih UBI, Universal Basic Income. Iya, iya, iya. Dan kalau kita nggak punya rumah, tinggal ngelapor ke pemerintah, Pemerintah kan ngasih rumah. ya dikasih rusun seperti apartemen lah kalau di kita. Yang nggak dikasih Ya, tetap milik pemerintah ya. benar. Tapi di hak hak gunakan, Iya, jadi boleh gitu. Nah, digunakan. hal-hal seperti inilah yang di negara maju, di welfare state yang sudah maju disebutnya bansos. Benar, benar, benar. Gitu. Nah, mudah-mudahan kita akan Make sense menuju ke sih, tapi sana. sebenarnya make sense sih Bang. Jadi Hmm, oke, kita berusaha untuk mengequalkan yang bawah nih. Jadi hmm, kalaupun misalkan oke, kita memberikan satu asupan, sumbangan, bantuan untuk menaikkan kelas yang di bawah. hmm, Naik nih. Tapi kan tetap yang atas akhirnya dia juga karena negara juga terus berkembang, yang atas juga akan naik. betul, Ya kan? betul. Jadi, make sense kalau ini akan terus ada. Jadi Iya, bukan kemudian, graduate pun juga bukan bukan kemudian ketika lulus tidak diberikan bantuan, tapi hmm. mungkin, Sudah berbeda ya dimensinya. bantuannya sudah berbeda Betul, lagi gitu. Karena betul. dia udah naik kelas, jadi supportnya bukan lagi yang tadi, orang udah nggak bisa mancing. Ya kan? Jadi harus Iya, dikasih ikan. iya. Untuk orang yang sudah bisa mancing bukan lagi, dikasih ikan, tapi dikasih alat pancingnya. Iya. Jadi untuk Kalau terus udah mampu beli alat pancing, ya udah tinggal bikin aja. tunjukin tinggal tunjukin kali aja situ tuh mancing. Atau dibukakan tambak besok. Oke, Bang Uki, kita ngomong soal Ya, kemiskinan, oke. karena kita juga, apa namanya, durasi ya, tapi aku Hmm, pengen mengejar 2 poin hari ini oke. yang belum terbahas. Ada satu hal yang, baru-baru ini, keluar statement bahwa angka kemiskinan Indonesia menurun. Betul, Wow. betul. Wow, tiba-tiba aja ada statement angka kemiskinan Indonesia Ya. menurun. Wow, saya juga sebagai rakyat Indonesia cukup tercengang. Apakah Hmm. ini sebagai satu keberhasilan pemerintah atau ada parameter yang dirubah Nah, untuk menilai angka kemiskinan ini, Bang Uki? justru yang paling banyak Oke, dikomplain heeh, oleh kelompok terdidik yang mengerti cara menghitung garis yes, kemiskinan, itu malah harus diubah. oke, Bukan kita mengotak-atik. yes, Justru karena nggak pernah diotak-atik, maka mereka bilang otak-atik lah. Kayak oke, begitu ya. sehingga lebih Ah, fair ah. nih kita menghitung Bukan lebih soal, fair. Jadi oh kayak bukan, begini. Ini sekarang kita buka-bukaan aja ya. oke, Garis kemiskinan di Indonesia itu tidak pernah diubah semenjak tahun 98. Metodenya, bukan angkanya. oke, Oke. oke, Nah, metodenya seperti apa kemiskinan dihitung? Ada dua komponen garis kemiskinan. Yang pertama makanan, yang kedua non makanan. oke. Yang makanan ini pertama misalnya asupan kalori itu minimal 2100 kilokalori per orang per hari. Mhm. Lalu ya ada protein, ada sayur, segala-segala itulah. Iya. Yang non makanan ini sebenarnya ini ada 70-an, cuman aku yang singkat-singkat aja ya. Mhm. Yang non makanan ini transportasi, akses pendidikan, akses kesehatan dan lain-lain lah. Ya. Lalu kemudian dua ini dilebur, dikonversi menjadi nominal Mhm. sesuai dengan harga di Indonesia. Oke. Dan garis kemiskinan akan semakin rendah Mhm. kalau layanan kesehatan gratis, Oke. kalau pendidikan gratis, Oke. gitu. Jadi kebutuhannya itu nggak sama antara negara. Mhm. Misalnya Amerika Serikat, pendidikan highly privatized, Oke. asuransi highly privatized, Yes. mahal, Yes. gitu. Makanya itu berbeda, ya. Mhm. Nah, setelah dilebur, dikonversi menggunakan nominal sesuai harga di Indonesia, maka keluarlah angka garis kemiskinan. Oke. Oke? Dan angka tersebut jangan dipahami, wah kalau saya pendapatannya di bawah garis kemiskinan sekarang kan 609.000 ya. Iya. Kalau Per saya hari. per hari 21.000 katanya. Oh iya, iya.
Kalau saya 610.000 per bulan berarti saya belum miskin dong, kayak begitu ya. Iya iya Nggak iya bisa iya. begitu juga. Iya iya iya. Pertama kita harus lihat begini, kamu misalnya kepala keluarga, kamu anggota rumah tangganya berapa? Ya, oh saya punya istri 1, anak 3 misalnya kan, Hmm. jadi anggota keluarganya 5, ya itu harus dikali 5. Iya iya. Dan itu kita dapatnya 3 juta. Dan berbeda lagi kalau misalnya kamu mau masuk lebih mikro lagi, hidup di Jakarta. Garis kemiskinan di Jakarta itu udah tinggi banget. Gitu. Jadi kalau mau mengkasuistiskan ke kasus kita, Iya iya. dilihat garis kemiskinannya jangan nasional. Oke. Karena kalau nasional itu untuk menangkap potret kemiskinan di Indonesia. Tentu saja harga beras di Jakarta dengan Jogja lain dong. Beda. Jangankan Jakarta Jogja deh, Jakarta Depok dekat padahal Iya, beda. itu aja udah beda banget gitu. Jadi garis kemiskinan BPS untuk yang nasional ini untuk menangkap potret kemiskinan nasional. Oke. Oke. Nah, ini kan yang kadang-kadang mendistorsi itu karena kadang-kadang Bank Dunia juga mengeluarkan Iya rilis. iya. Nggak ada yang salah dengan data Bank Dunia. Kami sudah pelajari dan Bank Dunia itu sangat fair. Oke. Pertama, ya, Bank Dunia itu dia mengatakan bahwa ini loh kelompok-kelompok yang kami hitung. Indonesia sudah berada di kelompok negara higher middle income countries. Dan cara menghitung garis kemiskinan Bank Dunia itu purchasing power parity atau PPP-nya negara-negara satu kelompok tersebut dijajarin, lalu dicari mediannya, rata-ratanya, Yes. gitu. Nah, dari rata-rata inilah yang kemudian kalau lu di bawah rata-rata, maka lu miskin. Ya. Nah, Indonesia ini kan new kid on the block di kelompok higher middle income country. Kita itu baru bergabung di 2024. Ya. Gitu 2024 kita income per kapitanya kalau nggak salah di 4 ribuan, lewat juga tuh 4 ribu gitu ya. Oh kita masuk sekarang sejajar Cina segala macam, cuman Cina kan udah lama di grup itu. Iya benar. Gitu. Saya nggak sedang Starting point-nya ngeles, berbeda. Oke. tapi saya ingin mengatakan bahwa kita punya cukup waktu untuk mengejar mereka-mereka ini. Karena tujuan kita akan ke sana kok. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya dibilang, wah 2 dari 3 orang Indonesia itu miskin menurut Bank Dunia. Enggak, Bank Dunia itu tujuannya adalah untuk melakukan pemeringkatan antar negara tadi. Bukan untuk menangkap profil kemiskinan di satu negara. Dan kenapa saya bilang Bank Dunia cukup fair? Karena di dalam rilisnya, ini kalau orang tuh bacanya cuma dari judul biasanya. Saya Iya iya plototin di iya iya rilis-rilisnya tuh. iya iya. Dia membuat sebuah note Oke. bahwa untuk public discourse dan kebijakan pengentasan kemiskinan sebaiknya digunakan garis kemiskinan versi negara masing-masing. Oke. Gitu. Itu pertama. Lalu masih heboh di Indonesia. Akhirnya Bank Dunia bikin rilis lagi khusus buat Indonesia. Karena emang netizen Indonesia ini Luar biasa. nggak terimaan pokoknya. Khusus buat Indonesia. Dibilang Nggak terimaan. untuk public discourse dan kebijakan kebijakan publik pengentasan kemiskinan di Indonesia, gunakan garis kemiskinan yang diproduksi oleh BPS. Dia sudah sespesifik itu. Iya iya. Karena memang tujuannya beda. Yang satu dari BPS untuk menangkap profil kemiskinan di Indonesia. Iya, yang satunya. Yang satu lagi untuk melakukan pemeringkatan. Oke. Nah, kelemahan data BPS kita nggak bisa melakukan pemeringkatan antar negara. Oke. Gitu. Kelemahan data Bank Dunia seolah-olah harga kebutuhan di Cina dan Indonesia itu sama. Karena kan semuanya garis kemiskinannya disamain. Oke. Padahal tentu aja harga kopi kita, harga beras kita, harga jagung kita dengan di Tiongkok itu pasti beda. Berbeda pasti. Jangankan Tiongkok, Malaysia aja beda kok. Gitu. Jadi kelemahan kita, kelemahan garis kemiskinan BPS ada di kelebihannya Bank Dunia. Bank Dunia. Dan sebaliknya, kelemahannya data Bank Dunia adalah kelebihannya data dari BPS. Oke. Maka mereka harusnya saling melengkapi, jangan dibentur-benturkan. Oke. Begitu loh. Gini ya sebenarnya kerja PCO. Bang Uki, sebenarnya Apa aku ya? pengen mempertanyakan ini terakhir. Oke, oke, Tapi oke lah ya, boleh lah Boleh, ya. boleh. Satu terakhir aja. Ya. Satu program strategis lagi yang juga belakangan baru di launching serentak di seluruh daerah di Indonesia. Koperasi Desa Merah Putih. Banyak nama yang terlibat di sana. Ada Menteri Budi Ari, Menteri Bapak Yandri Susanto, kemudian ada Pak Zul sebagai Menko. Jadi Ya.
program ini disinyalir sebagai satu program dengan kekuatan berpowerful, karena Hmm, tidak hanya satu kementerian yang menjadi, apa namanya, hmm, tidak hanya satu kementerian yang menjadi, apa ya, focal point. focal point, nggak Ya, hanya satu kementerian yang jadi pionir, tapi kolaborasi antar kementerian untuk ya, membangun satu Koperasi Desa Merah ya. Putih. Tadi, di pembahasan pendidikan Bang Uki menyatakan ini berbeda skup, tapi sebenarnya kalau kita ngomong soal, penyelesaian siklus ekonomi masuk-masuk aja ini barang sebenarnya, Oke, tapi ya, ya. Enggak, tapi karena memang karena eh, berbeda berbeda apa hmm, ya, berbeda kebutuhan dan ya. berbeda goals Tapi aja nyambung, sebenarnya, nyambung, tapi nyambung, nyambung nyambung. sebenarnya. Ya. Bang Uki, Hmm. lagi-lagi aku bisa mengatakan bahwa selalu program pemerintah itu, kontroversial. Meskipun niatnya baik, Netizen tuh yang bikin tapi selalu kontroversial. Nggak apa-apa di negara demokrasi ini Mm-mm. kan kita boleh Harus bising. harus Demokrasi itu bising. harus Harus bising. bising. Kalau nggak bising, demokrasinya mati. Ya, itu Mm. konsekuensi kita mengambil Ya, satu sistem demokrasi. ya, Harus bising. Kalau enggak ya udah kita otoriter aja sebagai iya, negara gitu. betul, Mau betul, pemerintah mau ngapain kita diem aja yang penting kita betul. sejahtera. Dari Koperasi Desa Merah Putih, Hmm. kita sebenarnya nggak nangkep atau kita gagal paham soal konsep Koperasi Desa Merah Oke, Putih yang pemerintah gadang-gadang sebagai satu jalan keluar ya, untuk menyelesaikan proses ekonomi masyarakat ya, lokal, ya, soal pedagang, ya, tengkulak dan lain ya. sebagainya, maka dibuatlah Koperasi Desa Merah Putih dengan berkolaborasi dana desa yang menjadi kekuatan desa-desa untuk berkembang di Indonesia hari Mm-mm, ini. mm-mm. Saya nggak tahu apakah, unit koperasi-koperasi sebelumnya ini tidak bergerak sesuai dengan konsep Desa Merah Putih selama ini, sehingga ada dibangun Koperasi Desa Merah Putih serentak, atau sebenarnya yang ingin disuntik ini bagian mananya sih, Bang? Ya, jadi pertama-tama, Oke, oke, yang kemarin di launching itu adalah kelembagaan ya. oke. Jadi ini akan ada Badannya dulu badannya nih. dulu, ya, Oke, secara kelembagaan karena secara hukum dia sudah diurus. oke, Dan ini yang kemarin launching itu ada sekitar 90-an. oke. Koperasi Desa Merah Putih, ya. Dan kalau kita berbicara konsep, artinya ini apa yang ada di kepala pengarangnya dulu ya, bukan implementasinya ya. Oke, Secara konsep, Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memotong simpul-simpul rantai pasok yang nggak perlu, oke. ya. Bisa jadi tengkulak, Tepat. ya. Kalau kita melihat kenapa, oh nih, sedikit menyinggung soal kemiskinan. eh, yang mendorong angka kemiskinan itu turun, terutama di pedesaan, itu adalah nilai tukar petani itu naik. Petani makin sejahtera. Dan tahu nggak kenapa petani makin sejahtera? Pertama, petani-petani kita itu kena suplai pupuk bersubsidi, pestisida bersubsidi, dan lain-lain langsung dari pemerintah. Gitu. Tidak lewat pengepul. Tidak lagi lewat tengkulak-tengkulak lah. Oke, Tidak lagi lewat middleman. Oke. oke. Dan ketika petani-petani ini panen dengan hasil panen yang meningkat, artinya kapasitas produksinya sudah naik, yang beli gabah mereka juga pemerintah. Langsung dengan harga Rp6.500 per kilogram. Saya sudah nanya langsung ke salah seorang petani, saya nanya, sebelum pemerintah membeli gabah Bapak, Berapa harga? berapa harganya? Antara 3.500 sampai 4.000. Ini per kilogram loh. Gimana Oke. kalau kita bicara 8 ton, Iya, iya, 10 ton? iya. Itu 8 ton itu per 1 hektar. Hmm, Ya. Gimana kalau kita bicara ribuan hektar? oke. Gitu. Jadi dalam hal ini ya pemerintah sudah sadar bahwa untuk menyejahterakan para petani harus ada satu simpul mata rantai pasok atau mungkin 2 atau 3 Hmm, yang dipotong oke. gitu. Karena mereka nggak perlu. Jadi semua lewatnya sekarang lewat koperasi itu. Nah, kemudian koperasi ini kan idenya datang belakangan. Koperasi ini nggak ada di Kopdes itu nggak ada di Astajita. Kenapa harus dilakukan ketika tidak ada di Datangnya Astajita? tuh belakangan. Kita Oh, juga oke. menyadari Tapi poinnya, bahwa di hulu aha, pertanian itu sekarang sudah mulai sehat. oke. Lalu kenapa kemarin, ini kita buka-bukaan aja ya, di hilir orang beli beras masih mahal. Oke. Itu yang simpul-simpul nggak perlu itu masih ada. Oke. Dan ini juga sedang diberesin. Dan Kopdes Merah Putih itu memiliki tujuan untuk memotong simpul-simpul tadi itu yang nggak perlu. Gitu. Jadi salah satunya misalnya yang di Sumedang ada yang peternak susu sapi perah. Saya datang ke sana pernah. Saya tanya, dibeli berapa?
semenjak ada program MBG, karena waktu itu tujuannya datang ke sana itu untuk program MBG. Oke, tapi nyambung juga Tapi nih. nyambung, ternyata dia jualnya ke Koperasi Desa Merah Putih. Oke. Dan SPPG atau dapur MBG belinya itu dari Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kalau gini Yang rantainya kelihatan nih iya, yang sebenarnya. tadinya mereka jual Oke. per liter ya, per liter apa kilogram saya lupa ya. Kalau susu Itu biasanya per liter. per liter ya, itu antara 7.500 sampai dengan 8.000 ya. Dengan adanya program MBG dia bisa jual antara 10.000 sampai 12.000, tergantung kualitas susu gitu. Dan ini artinya ini bagus banget buat mereka. Pun demikian ya, sampai ke masyarakat pun kalau masyarakat beli langsung dari koperasi itu juga harganya lebih rendah. Kalau langsung koperasi ya. Oke. Jadi Cuman kalau sudah sebenarnya tersentuh simpul-simpul lain, ini. nah, is it possible aku atau enggak? Aku Mm-mm. juga maksudnya gini, memotong tengkulak-tengkulak kemudian memasukkan ini di koperasi. Jadi kan sebenarnya pemerintah juga bisa langsung ke petani loh tanpa harus ke koperasi. Atau petani bisa langsung dibeli oleh pemerintah tanpa lewat koperasi. Nggak bisa pemerintah terus. Oke, jadi ini Ah, sebenarnya digunakan untuk Pemerintah itu menjembat. hanya ingin menstimulasi aja Oke, menjadi bahwa ternyata kumpulan masyarakat di dalam satu desa bisa bersatu untuk kemudian memotong simpul-simpul yang nggak perlu tadi di ya, rantai pasok. kemudian dijadikanlah koperasi Desa Betul, Merah bentuknya adalah Putih. Koperasi Desa Merah Putih Oke, tadi. jadi koperasi Desa Merah Putih tidak hanya bertujuan untuk memotong itu, tapi juga mungkin bisa memberdayakan masyarakat-masyarakat Betul, desa betul, ya. betul, Karena kan based betul. on-nya dana desa nih kalau saya nggak salah. Sekarang begini, kalau pinjaman Mm-mm. itu melalui dana bergilirnya Kemendes, bukan? Kemenkop. Oh, Kemenkop, oke. Kemenkop, karena ini yang menjadi leading sector walaupun ini multiple sectors ya, cuman tetap Mm-mm. harus ada yang lead kan. Yes, Itu adalah Kemenkop. Kemenkop, Oke, jadi dari Kemenkop tuh ada dana bergilir. Nah, yang namanya dana bergilir ini, plafon yang diberikan per satu koperasi itu 3 miliar. Oke. Gitu. Tentu saja masyarakat itu berbinar-binar, wow 3 miliar gitu kan. Padahal sebenarnya kalau berputar itu cepet loh. Berputar cepat sekali, berputar cepat sekali. Nah, tinggal bagaimana memastikan bahwa 3 miliar ini larinya ke tangan-tangan atau kegiatan-kegiatan yang produktif. Ya, itu kayaknya Ya juga kan? bukan problem, berpotensi akan menimbulkan masalah sih kalau tidak Tidak secara hati-hati di manage-nya. Makanya kemarin itu yang baru launching 92 kalau nggak salah ya. Oke. 90, ya pokoknya 90-an lah, aku lupa persisnya berapa, tapi nggak nyampe 100. Oke. Jadi ada prinsip kehati-hatian di sini ya. Ya. Nah, terkait dana penjamin misalnya ya, kemarin ada isu dari dana desa, lalu kemarin lagi ada isu nggak jadi dana desa dan lain-lain. Ini memang sekarang sedang dibicarakan di lingkup pemerintah itu sendiri. Oke. Yang jelas Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan sudah mengatakan bahwa APBN akan menjamin. Tinggal bentuknya seperti apa, melalui apa, ya ini yang sedang Skemanya sedang dibicarakan. dibicarakan. Jadi aman aja sih, aman aja. Walaupun kemarin ada yang baru hari kedua udah tutup. Kan maksudnya ini gini loh, maksudnya ini saya coba jadi netizen yang budiman ini ya. Ya, Meskipun kita sama-sama tahu lah, tapi kan nggak tahu bagaimana case yang sebenarnya terjadi. Kayak habis launching tiba-tiba besoknya udah copot plang, kemudian udah tutup dan lain sebagainya. enggak, ya. Ini kan kita ngomong soal framing media dan Mm-mm. apa namanya, mood netizen yang gampang banget naik darah nih Bang, ya Ya, kan. ya. Ini orang akan ngomong Ya. pemerintah ini cuma launching doang, habis itu udah selesai, seremonial Ya. aja gitu loh. Ya, Sudah jadi ditelusuri belum ini? sudah. Jadi ini sebenarnya kejadian lucu sih. Oke. Kalau dilihat-lihat ini lucu juga. Jadi kenapa dia tutup? Heeh. Jadi ada sebuah kopdes ya di sebuah Oke, lokasi Oke. yang dimana kehadiran si koperasi tersebut sedikit banyaknya itu bisa eksis karena kontribusi dari Satu pihak. seorang kiai dari pesantren tertentu lah. Oke, Gitu ya. intinya satu pihak yang dia mensupport full adanya koperasi ini. Betul. Jadi Pak Oke. Kiai ini betul-betul berkontribusi besar lah terhadap eksistensi koperasinya. Nah, sewaktu lagi launching, mungkin ini yang memberikan sambutan lupa nyebut nama si bapak. Oke, ini bukan pembenaran loh ya, ini bukan pembenaran. Oke, tapi ini real case. Real case.
si bapak kemudian, nah ya mungkin buat si bapak it matters ya namanya disebut. Karena Iya, beliau udah kan sudah berdarah-darah. sudah berdarah-darah ya, berdarah-darah tapi begini kan, sudah berdarah-darah Tapi nggak tapi disebut. nggak disebut namanya. Apalagi itu presiden menyaksikan langsung launching dan Nah, berinteraksi itu loh. dia Kan dan harusnya yang berdarah-darah itu yang tersounding. berdarah-berdarah itu kan harusnya tersounding kan. Oke. Nah, beliau kemudian tersinggung ya. Dan karena beliau itu kontributor utama, maka beliau memiliki hak untuk nyabut-nyabut plang. Oh, Gitu. jadi sebenarnya miskom dan persoalan internal. Internal, tapi sudah Nah, dibereskan. Pemerintah sudah turun tangan untuk mendamaikan di antara mereka. oke. Dan sekarang sudah buka lagi kok. Sudah Sudah buka buka lagi lagi. Cuman kalau buka ya. lagi kan nggak masuk berita. Oh, Ah, jadi netizen ah. silahkan meng-cross check apakah Silakan di cross yang check. kemarin ada video amatir tiba-tiba tutup setelah launching, sekarang silahkan di cross check apakah sudah buka Betul, lagi atau betul, betul. enggak. Jadi ya namanya warga negara tadi riuh itu wajar dan demokrasi harus riuh memang Bang. Betul, Jadi betul. kalau misalkan ada apa-apa ya gini, orang yang sudah duduk di kursi kekuasaan, sudah dirasa nyaman dan lain sebagainya juga perlu masukan, kritikan dan lain Betul. sebagainya. Dan Jadi perlu kemampuan untuk menjawab concern-concern masyarakat tadi. Ya, itulah adanya PCO. Oke. ya, Ya memang problem kita selama ini adalah soal komunikasi, Bang. ya, ya. Kadang sesuatu hal yang secara konsep bagus, secara program bagus, tapi masyarakat tidak memahami dan tidak merasakan dampak dari program Ya, tersebut. tapi Jadi harus diakui hal-hal baru yang baru saja diimplementasikan, mm-mm, implementasinya pasti ada loophole di sana sini. Jadi kami terus meminta masyarakat untuk mengawasi loh. betul. Artinya tetaplah bising, gitu tetaplah bising, Mm-mm. teruslah awasi, Iya. ya. Biar PCO juga selalu ada kerjanya. Ah, begitu. Biar masuk podcast lagi saya. Kan? Ya Bang Uki gini, tapi kita harus bersepakat bahwa dari periode presiden kita yang sebelumnya dengan periode presiden kita yang sekarang meskipun baru mau berjalan 1 tahun ini Mm. ada satu dimensi yang berbeda. Sekali lagi ini ada satu goals yang sangat berbeda. Kalau Pak Jokowi mungkin dulu fokus pembangunannya adalah ke pembangunan infrastruktur yang orang semua lihat. Mm. Begitu itu berhasil semua orang merasakan Mm. ada dampaknya yang bisa kita lihat secara visual. Mm. Tapi kalau Pak Prabowo itu kan enggak. Mm. Yang sebenarnya diselesaikan ini kan adalah soal problem manusianya. Mm. Dan enggak semua orang bisa merasakan dan bisa merasa terjawab soal kebutuhan manusianya. Betul. Ya kan? Jadi memang ini bagi saya Kadang kita nggak sadar loh, ada kita nggak kebutuhan sadar. manusia kita yang nggak terpenuhi. Betul. Karena parameternya enggak terlihat secara visual. Ya. Ya kan? Ya. Karena kita menyelesaikan problem yang sangat fundamental loh. Mm. People-nya, manusianya gitu. Betul. Jadi memang bagi saya ya ini satu challenge bagi pemerintah untuk bagaimana sih suatu program yang bagus tidak hanya kita rasakan hari ini tapi ini kan jangka panjang loh yang ingin dicapai. Jadi ini memang bagi saya sih satu challenge bagi pemerintah untuk bisa menjawab segala bentuk keresahan yang mungkin masyarakat nggak tahu nih goalsnya akan kemana, apa yang akan mereka dapatkan gitu dari kehadiran pemerintah hari ini. Itu sih Bang Uki. Siap. Kan? Ya, Sudah cocok tentu jadi kita juru bicara pemerintah? Ya, nanti kirim CV ke sini ya. Enggak. Oke, Bang Uki terima kasih. Ini Terima kita kasih, Agni. 1 jam lebih kita memberikan pertanyaan dan semoga ini bisa Menginterogasi, mewakili pertanyaan netizen. ya, semoga kegundahan publik hari ini juga sudah mulai terjawab dari apa yang disampaikan atau dijawab oleh Bang Uki. Saya lagi ini jadi pekerjaan yang ekstra bagi teman-teman di PCO juga ya. Oh, Saya pasti. yakin Cuman PCO kita kerja dan ikhlas. dari Tahu dong maksudnya kerja ikhlas. ikhlas dan dari beberapa elemen kementerian yang punya tanggung jawab besar lah. Semoga Pak Prabowo tidak menjadi solo man, Ya. bukan dari Solo ya, tapi bukan Orang yang bekerja sendiri. orang yang bekerja sendiri. Semoga cita-cita beliau yang dulu menjadi satu hal yang sangat menggebu-gebu untuk menyelesaikan berbagai problem di Indonesia ini, semoga beliau tidak sendirian. Ada Pasti. beberapa kementerian yang bekerja keras juga untuk menyelesaikan itu. Tapi berikan selalu ruang bagi kita masyarakat biasa ini untuk terus berisik, Bang Uki. Pasti dong. Dari berbagai kanal podcast, konten-konten creator, influencer, semoga kita boleh untuk selalu berisik dan mempertanyakan segala hal yang bagi kita ini kok kayaknya nggak benar ya.
Mhm. Gitu aja sih Bang Uki. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Bang Uki mewakili dari kantor komunikasi presiden yang kantornya agak jauh dari sini. Iya, lumayan lah ya. Terima kasih. Sama-sama. Semoga di minggu-minggu selanjutnya ketika ada pertanyaan-pertanyaan, PCO akan selalu terbuka bagi ruang-ruang meja-meja rakyat yang akan mempertanyakan Kami digaji segala untuk itu kok. pertanyaan. Jadi Terima tenang kasih aja. sudah jujur. Terima kasih Bang Uki. Yuk, Sampai jumpa di episode dadah. selanjutnya.